Selamat siang investor, kembali bersama saya Milena dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Bursa saham Amerika Serikat jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat karena hiruk-pikuk perdagangan retail mengguncang investor. Saham GameStop bergerak naik secara liar dan memunculkan spekulasi telah terjadi gelembung di pasar saham. Tanpa alasan yang jelas selama setahun, saham perusahaan tersebut meroket meski tak ada fundamental bisnis yang kuat. Mengutip Reuters, dalam kasus GameStop, diketahui bahwa naiknya nilai saham tersebut adalah hasil pertarungan antara pengelola aset investasi atau hedge fund dengan para investor retail. Perusahaan GameStop merupakan toko perlengkapan gaming yang dimiliki oleh Brick and Mortar. Perusahaan ini awalnya terdampak parah oleh pandemi karena hanya terfokus oleh penjualan konvensional. Dan di tengah penjualan konvensional, GameStop kemudian dilirik oleh sebuah perusahaan raksasa hedge fund bernama Melvin Capital. Perusahaan hedge fund ini membuka opsi short sell dalam saham GameStop. Short sell sendiri merupakan transaksi di mana seorang investor dapat melakukan penjualan saham tanpa memiliki sahamnya terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang investor ini meminjam uang dari sekuritas dengan harapan jika sahamnya turun lalu dapat membeli lagi di harga murah dan mengembalikannya lagi ke sekuritas dengan keuntungan. Hal ini membuat para investor muda marah terhadap hedge fund tersebut karena dinilai memanfaatkan kesulitan GameStop dan investor retail yang terdampak oleh corona. Oleh karena itu, para investor retail berkumpul dalam suatu forum Reddit dan sepakat untuk melakukan pembelian di saham GameStop untuk melawan para hedge fund raksasa ini. Serangan pertama dilakukan hampir lebih dari 800 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,3 miliar rupiah. Karena hal ini, akhirnya saham mulai bangkit. Saham GameStop melonjak hampir 68% setelah merosot 44% di sesi sebelumnya. Saham perusahaan yang bergerak di video gaming ini jatuh pada hari Kamis waktu setempat setelah Robinhood dan platform perdagangan lainnya mengambil langkah-langkah untuk mengekang ayunan perdagangan liar. Forum Reddit ini diketahui memiliki 3,9 juta lebih pengikut dan kebanyakan bertransaksi melalui platform trading saham murah Robinhood, Moomoo, dan TradeStation. Karena hal ini, terpaksa beberapa hedge fund raksasa menutup posisinya karena harus membeli saham di harga yang lebih tinggi, bahkan Melvin Capital harus menginjeksi dana dan rugi hingga 3,7 miliar US dollar, dan jika dirupiahkan menjadi 54 triliun rupiah. Sabtu 30 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 620,74 poin atau 2,03% menjadi 29.982,62. Ini pertama kalinya indeks 30 saham ditutup di bawah angka 30.000 sejak 14 Desember 2020. S&P 500 turun 73,14 poin atau 1,93% menjadi 3.714,24. Indeks komposit Nasdaq merosot 266,46 poin atau 2% menjadi 13.070,69. Sementara itu, data yang baru dirilis menunjukkan orang Amerika Serikat memotong pengeluaran pada bulan Desember untuk bulan kedua berturut-turut karena lonjakan infeksi COVID-19 yang imbasnya mengancam pemulihan ekonomi. Biro Analis Ekonomi melaporkan pengeluaran konsumsi pribadi Amerika Serikat turun 0,2% pada bulan Desember setelah turun 0,7% pada bulan sebelumnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan ekonomi Amerika Serikat berkontraksi sebanyak 3,5% pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi penurunan tahunan terbesar dari produk domestik bruto Amerika Serikat sejak tahun 1946. Kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat dan aksi jual ini di pasar saham Wall Street memicu sentimen penghindaran resiko dan imbasnya meningkatkan permintaan untuk mata uang safe haven. Sabtu 30 Januari 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama lainnya naik 0,13% menjadi 90,58. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2132 dolar dari 1,2131 dolar pada sesi sebelumnya. Dan pound sterling Inggris turun menjadi 1,3707 dolar dari sebelumnya 1,3740 pada sesi sebelumnya.
Reaksi pasar tersebut datang karena bursa saham Amerika Serikat turun tajam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat, dengan Dow Jones jatuh lebih dari 700 poin pada hari sebelumnya di tengah kekhawatiran atas hiruk-pikuk perdagangan retail. Minggu ini pelaku pasar optimis bahwa harga emas dunia berpeluang naik. Baik mayoritas analis di Wall Street maupun di Main Street meyakini bahwa harga akan mengalami kenaikan. Dari berbagai analis Wall Street yang disurvei oleh Kitco, sebaik 56% memberikan outlook bullish untuk pekan ini. Sementara itu, investor di Main Street lebih optimis lagi karena sebaik 64% berpandangan bahwa harga emas masih akan naik. Beberapa pendorong harga emas diantaranya seperti pencetakan uang, lebih baik stimulus, Fed yang akomodatif, dan juga resiko inflasi. Di awal pekan ini, Senin 1 Februari 2021, harga emas mengalami kenaikan 0,5% di pagi hari. Pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, harga emas dibanderol di harga $1.853,86 per troy ounce. Harga ini merupakan sebuah awal yang bagus untuk emas dapat naik dan menguji level resisten selanjutnya. Pasar juga memiliki Federal Reserve yang sangat mendukung penguatan ekonomi, dampak ketidakpastian seputar pandemi COVID-19, mengingat adanya virus jenis baru dan masalah vaksin. Di depan data minggu ini, rilis terbesar adalah angka ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan Januari pada hari Jumat. Sedangkan harga minyak dunia turun karena faktor ketakutan atas varian virus corona serta keterlambatan pasokan vaksin COVID-19 yang melanda kawasan Eropa. Mengutip CNBC Senin 1 Februari, harga minyak mentah Brent naik 0,63% ke harga $55,88 Amerika Serikat per barrel di pasar komoditas berjangka. Kontrak tersebut membukukan minggu positif keempat dalam 5 pekan terakhir. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat ditutup 0,27% lebih rendah pada harga $52,20 Amerika Serikat per barrel. Kontrak tersebut mencatatkan mingguan negatif kedua berturut-turut. Baik minyak mentah Brent maupun WTI berada di jalur yang tepat untuk membukukan kenaikan mingguan kurang dari 1%. Arab Saudi akan memangkas produksi sebesar 1 juta barrel per hari pada bulan Februari dan bulan Maret. Kepatuhan dengan pembatasan produksi oleh OPEC Plus meningkat pada bulan Januari. Produksi minyak OPEC naik pada bulan Januari setelah OPEC Plus menyetujui pelonggaran pembatasan pasokan. Namun kenaikan tersebut kurang dari jumlah yang disepakati berdasarkan kesepakatan dengan penurunan ekspor Nigeria yang tidak disengaja membatasi peningkatan tersebut. Penarikan 9,9 juta barrel dalam persediaan minyak Amerika Serikat minggu lalu dan perkiraan penurunan kecil produksi minyak Amerika Serikat pada bulan Februari memberikan dukungan harga. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.